5 tahun terakhir, masyarakat Maori yang menjadi penduduk asli di Morowali Utara atau Morut telah beralih menjadi petani kelapa sawit dari yang sebelumnya bertanam karet. Selain dianggap tanaman yang gampang dikelola, prospek dan penghasilan yang didapat dari berkebun kelapa sawit juga lebih bagus. Adalah Christian Rongko, petani kelapa sawit pertama di Morut yang mengatakan itu. Semasa mudanya, lelaki 71 tahun yang sempat menduduki berbagai jabatan di pemerintahan ini juga tidak mengenal sawit. Tapi setelah tahun 1984, mantan kepala Bapeda dan asisten pembangunan Pemkab Morowali ini ditugasi memboyong 2 perusahaan kelapa sawit, Tamako Graha Krida dan PT PN 14 ke Kabupaten Poso. Disitulah dia baru tahu tentang sawit. Chris semakin tertarik terhadap tanaman asli Mauritius Afrika Barat itu setelah sawit yang ditanam Tamako menghasilkan. Ekonomi menggeliat di sekitar areal perusahaan. Pada tahun 2000, PT PN 14 yang lahannya dekat dengan lahan milik keluarga Chris mulai bertanam sawit. Lahan seluas 32 hektar milik keluarga Chris pun ikut ditanami. Dari situlah, Chris dan keluarga mulai mendapat predikat baru, petani sawit. 8 tahun kemudian, kebun sawit itu telah menghasilkan tandan buah segar atau TBS sekitar 50-60 ton per bulan. Dari hasil kebun itulah, Chris mampu memulihkan 5 anaknya menjadi sarjana. Kelapa sawit ini adalah komoditas yang tidak akan jenuh, minimal dalam beberapa dekade. Karena secara ekonomi, kelihatannya sawit masih lebih menguntungkan. Dibanding dengan komoditas lain itu lebih sederhana. Karena setiap tahapan pekerjaan itu tidak dilakukan secara rutin. Kita nanam, lalu pelihara, itu tidak harus setiap hari kita urus itu. Kita panen tidak setiap hari kita panen, ya paling tidak 2 minggu sekali. Sehingga mengurus sawit ini bisa menjadi pekerjaan yang bisa kita lakukan dengan pekerjaan lainnya. Menurut Chris, kebutuhan minyak sawit bagi Indonesia akan terus bertambah. Komoditas ini tidak akan jenuh hingga beberapa dekade ke depan.